judul ini saya berharap semua yang mengikuti webinar sudah tahu mengenai prinsip dasar technical analysis, support resisten, dan welcome Pak Nurul, dan open close market di dalam satu candlestick seperti apa ya. Apabila Anda tidak mengetahui dasar-dasar tersebut, silakan cari referensi untuk bisa mengerti tentang apa itu candlestick. Saya berikan review singkat aja. Candlestick itu merupakan salah satu bentuk chart ya, salah satu bentuk chart dari yang dipelajari oleh technical analysis. Ada banyak bentuk chart yang dipelajari. Ada line chart, ada bar chart, ada point of figure, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah candlestick. Candlestick di dalamnya memuat harga open, close, harga high dan low dari satu periode waktu harga ya. Jadi kalau Anda melihat adanya time frame itu dibentuk dari candlestick. Misalnya M1 itu artinya 1 menitan, jadi satu candle itu berarti 1 menit. M5 berarti 5 menit. Begitu pula dengan H4, D1 dan seterusnya. Saya harap Anda sudah mengerti mengenai itu semuanya. Lalu kita mulai materi ini. Oke. What is candlestick? Tadi sudah saya jelaskan. Jadi dia merupakan gambaran dari high, low, open, dan closing satu harga di single day. Kalau ini single time frame maksudnya ya. Kalau di futures kan ada intraday-nya, ada H4 dan sebagainya. Dulu candlestick dibuat berdasarkan daily time. Oke. Biasanya kalau yang kelihatan kotak itu disebut real body, kemudian yang tailnya atau ekor-ekor high low-nya itu disebut shadow. Nah, itu cuma istilah aja. Saya lebih suka menyebut high low, open dan close-nya. Tapi untuk belajar candlestick ini kita mesti mempelajari ini strukturnya ya. Jadi ini ada open, ini body yang disebut body, ini shadow. Ini kalau barnya turun biasanya warnanya hitam, barnya naik biasanya warnanya putih. Open atau close bisa di bawah atau di atas ini, atasnya body atau bawahnya body. Ini low, ini high. Oke. Candlestick pattern itu berbeda dengan chart pattern, berbeda dengan harmonic pattern ya. Candlestick pattern adalah melihat 1 atau 2 atau 3 sampai dengan 5 batang candlestick membentuk satu pola tertentu, dan reaksi selanjutnya akan terjadi apa ya. Dan biasanya candlestick itu kita pakai di area support dan resisten yang penting. Jadi perlu dipahami bahwa tidak semua kemunculan candlestick pattern ini merupakan timing yang tepat untuk entry, posisi yang tepat untuk entry. Tidak semua. Anda harus tetap mempertimbangkan support dan resisten penting, baru Anda mencari entry menggunakan candlestick pattern ini ya. Yang akan kita pelajari adalah pattern-patternnya. Pattern yang pertama adalah bullish harami. Bullish harami ini bentuknya seperti yang sering kali disebutkan oleh Pak Gema, itu inside bar. Jadi bentuknya ini banyak dipakai orang untuk entry sebagai entry buy atau entry sell. Kalau bullish harami berarti entry buy ya. Ini bentuknya. Anda hafalin aja bentuknya. Ini nggak perlu Anda lihat bagian kiri. Yang dilihat adalah sepasang ini. Oke. Anda lihat ini yang lebih besar disebutnya mother candle, yang kecil disebut inside bar. Nah, bullish harami itu kelihatan bahwa ini adalah candle turun, opennya di atas, close-nya di bawah. Kemudian ini candle putih atau naik, opennya di bawah, close-nya di atas ya. Bentuknya seperti ini, ada di area support biasanya. Jadi kalau
Anda belajar mengenai support resisten ya, misalnya ada harga seperti ini, let's say ini membentuk pattern DBW ya, lalu di area support ini membentuk candle ini misalnya bullish harami, ini entry buy. Entry buy nya adalah di atas mother candle atau di atas high nya ini. Break dari high nya mother candle maka buy ya. Stop loss nya adalah di area bawahnya ini, bawahnya mother candle. Mother candle tuh ini ya. Nah, isi dari anaknya ini, anak ini yang kita sebut anaknya, itu bisa banyak ya. Bisa di sini, bisa di sini. Nggak selalu posisinya exact seperti ini. Itu bullish harami. Oke. Yang penting break atas carinya. Dan ini ada di area support. Bagaimana kalau bentuknya ini putih dan ininya putih, atau ininya putih, ininya hitam? Itu ada peluang untuk tetap buy asal dia ada di area support ya. Tapi lebih kuat yang ini. Bukan tidak boleh entry, cara entry-nya tetap sama. Oke. Sekarang bearish harami. Ini kebalikannya. Jadi ekspektasi untuk sell ya, bearish harami. Kita bisa cari bearish harami itu di area resisten. Untuk mudah mengingatnya, harami itu artinya hamil. Jadi bentuknya seperti orang hamil ya. Ini bentuknya. Nah, ini sama ya, kurang lebih hitam dan putih. Tapi akan lebih bagus kalau ininya hitam juga, sama-sama hitam dan harus di area resisten. Jadi kalau ini double top misalnya, di area ini confirm ada bearish harami, Anda sell di bawah kakinya ini. Oke. Sell entry-nya di bawah kaki ini atau di bawah low-nya si mother candle. Kemudian stop loss-nya ada di ini resistennya. Ini artinya untuk sell. Oke. Carinya di area resisten. Jangan di badan tren ya. Jadi misalnya ketemu lagi kepala cangkul naik pas di tengah-tengah sini. Ini kan resisten udah lewat ya. Sorry, pas lagi naik pas di tengah-tengah misalnya ada seperti ini. Langsung kalau break atas buy, kalau break bawah sell. Itu jangan seperti itu ya. Tetap lihat area resistennya. Oke. Makanya tadi saya bilang kalau ada candlestick pattern harus lihat di support atau resisten. Kemudian evening star. Evening star itu juga letaknya di area resisten ya. Jadi seperti doji. Setelah kenaikan yang cukup panjang kemudian jadi doji dan gap di atas lalu merah. Ini adalah pattern untuk 3 candle. Jadi habis naik nih, habis naik nge-gap di atas hampir seperti doji. Doji itu artinya bodinya kecil ya. Lalu besoknya merah atau time frame berikutnya merah. Misalnya ini H4 misalnya 4 jam berikutnya ini ditutup merah, maka kelanjutannya akan bearish biasanya. Dan ini sekali lagi harus ada di area resisten ya. Area resisten evening star. Apalagi kalau ada divergent, kalau Anda belajar tentang divergent, ini cukup powerful ya, evening star. Anda bisa ingat-ingat aja bentuknya. Kemudian Marubozu. Marubozu ini bukan pattern untuk entry, tapi ini menandakan bahwa setiap ada candle yang ininya gede, nggak ada high, nggak ada low ya. Kalau ini hijau, ini merah, atau ini putih, ini hitam, berarti ini naik, ini turun ya. Setiap ada single Marubozu, bukan sepasang seperti ini ya, artinya tren berlanjut.
Misalnya hijau, berarti time frame berikutnya akan hijau paling tidak sepanjang ini. Jadi misalnya Anda lihat gold ini naik 100 pips, setelah ini close dan nggak ada high atau low, langsung entry aja, dia akan mengikuti paling tidak sepanjang ini atau 80% ini, jadi 80 pips kurang lebih, sama dengan ini. Tapi ingat sekali lagi, Marubozu juga diperlakukan di area support resisten penting. Bearish engulfing ini untuk sell ya, bentuknya seperti inside bar atau bullish harami dan bearish harami, tapi kebalikannya, mother candle-nya di kanan ya, dan ininya selalu hitam gede, lebih besar dari ini maksudnya, nggak selalu harus panjang sekali sih. Jadi kalau ada outside bar dan ininya berwarna kebalikan dari ini, maka dia akan terus turun. Entry-nya sama dengan harami, yaitu break dari low-nya ini. Oke. Break dari low-nya ini, maka sell. Dan ini harus ada di area resisten. Semua candlestick pattern diperlakukan di area support atau resisten ya. Kemudian bullish engulfing. Sorry, ini gambarnya salah. Harusnya ini seperti ini. Dia lebih besar daripada low sama high-nya bar sebelumnya. Atau disebutnya outside bar ya. Kalau tadi harami inside bar, ini outside bar. Bullish engulfing. Ininya harus putih. Artinya demand kuat dan break ini kita buy. Stop lossnya di supportnya ini, sama seperti harami tadi ya cara entry-nya. Oke. Using candlestick pattern is very dangerous if you don't have a good price action skill. Jadi Anda tetap harus mempelajari price action yang lainnya. Ingat bahwa candlestick pattern itu harus diperlakukan di support dan resisten. Knowing supply and demand is also important to using candlestick pattern. Supply and demand area itu support resisten ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke BBNI. Tadi ada yang minta dilihat ya, BBNI. Candlestick pattern ini bisa dilihat di time frame berapapun ya. Tinggal range harganya nanti Anda mainkan. Kalau time frame lebih kecil, tentunya pergerakan selanjutnya range-nya akan lebih kecil. Nah, ini dia BBNI. Marubozu di bagian mananya Pak Jonathan? Kalau ini ya bukan Marubozu ya, karena ada tailnya masih. Dan ini ingat, ini bukan di area resisten ya. Ini enggak ada referensi area resisten. Kalau ini yang dibilang Marubozu. Saya zoom sedikit ya. Harus perfect, ini Marubozu contohnya, tapi ini dia area resisten. Contoh Marubozu, dia artinya continuation. Marubozu memang sebenarnya tidak terlalu perfect untuk entry ya. Yang perfect itu tadi harami, kemudian yang tadi engulfing, dan tadi evening star. Untuk harami apakah second candle harus di antara open dan close atau high dan low? Di antara high dan low. Jadi kalau ya Pak Jonathan, syaratnya harus full tanpa shadow. Kalau harami itu yang penting di antara high sama low-nya Pak. Seperti ini. Ini walaupun mother candle-nya doji, ini harami ya. Ini harami di area resisten, kemudian breaknya ada di sini. Area harmonic resisten boleh ya. Ini memang area resisten. Ini breaknya dan dia turun. Tapi sekali lagi, kalau candlestick itu hanya untuk entry, bukan untuk menentukan arah trend.
dan arah pembalikan harga ya. Kalau misalnya Harami pedomannya untuk sell, ya betul ini untuk sell, tapi kan ini trennya bullish. Kalau misalnya ini futures, Anda jangan sekali-sekali sell ya. Ini trennya bullish, tahu-tahu berhenti di area harmonic supportnya lalu naik, kepala cangkulnya selesai misalnya. Jadi tetap Anda harus gunakan price action, dan itu candlestick hanya merupakan gerbang untuk entry. Targetnya juga tidak bisa ditentukan ya untuk Harami atau candlestick pattern yang lainnya. Oke, sekarang kita coba Euro USD ya. Euro USD D1, apakah doji itu berpengaruh? Kita lihat ya, saya hilangkan indikatornya dulu coba biar layarnya lebih lebar. Ini Euro USD daily ya. Kalau Anda zoom, ini merupakan Harami ya, dan berada di area resisten. Anda bisa entry sell di sini, tapi sekali lagi ini adalah bullish trend ya. Jadi Anda entry sell hanya sepanjang pergerakan kepala cangkulnya, dan ini calon bikin engulfing bearish ya. Setelah terjadi Harami, calon bikin engulfing bearish. Lalu kalau mau sell kurang lebih ya sekitar sini mungkin area supportnya. Sorry, ini indikatornya salah, kita bisa ganti ke 34. Nah, sekitar sini atau setengahnya ini mungkin teori cangkul kan, setengah dari badan cangkulnya untuk kepalanya. GBP AUD ya, coba kita lihat daily. Ini merupakan inside bar betul, entry-nya break dari sini Pak, tetap break dari mother candle-nya, Bapak bisa entry. Tapi mesti dicek lagi ya, ini area support atau bukan. Trading strateginya adalah tetap cari support resistennya, tentukan trennya. Kalau misalnya GBP AUD seperti ini, trennya mulai melemah dari bullish, mulai masuk ke tren bearish, Anda silakan cari entry sell misalnya. Ini ada descending broadening red angel, bisa untuk sell. Bila yang break cuma high low, apakah bisa disebut sudah terbreak Harami? Ya betul Pak, memang breaknya high low nya Pak. Break dari high atau low nya ini maka valid itu break, meskipun setelah break dia masuk lagi ya. Ini udah valid break, nggak apa-apa selama belum kena ininya kan, berarti belum stop loss. Misalnya ada entry sell, ini nggak dibahas namanya ya, ini contoh aja, bisa di area support, bisa di area resisten. Jadi kalau break dari sini walaupun dia masuk lagi, selama belum kena stop loss dia masih ada peluang turun. Kalau break atas ya dia tetap ke atas peluangnya, meskipun sudah break lalu masuk lagi. Candle panjang perlawanan arah, apakah ada perlawanan? Memang ada perlawanan dari demand kalau seperti ini ya. Jadi kalau ini merupakan area support, lalu psikologinya ini merupakan perlawanan balik ya. Artinya demandnya cukup kuat menahan area supportnya, maka ini memang cenderung bullishnya akan tetap berlanjut. Secara tren kelihatan dia bullish. Ini bisa dilihat pergerakannya seperti ini, H4. Jadi dia mencoba untuk turun lebih dalam tapi dilawan seperti itu ya. Kalau ini break atas ya kemungkinannya melanjutkan, tapi ini bukan candlestick pattern ya, bukan Marubosu atau apa. Nah ini gold H4, mau kemana kah gold sekarang? Saat ini kelihatan dia masih bullish trend ya, gold masih berada dalam bullish trend.
Kemudian di area resisten dia mulai bikin candle merah gede-gede, jadi artinya dia akan terkoreksi untuk sementara waktu. Kelihatan berubah tren belum, tapi ada peluang untuk koreksi. Jadi kurang lebih sampai area dynamic supportnya di sini 1331 atau ke 1327 ya. Ini ada resisten klasik 1327 dan 1326. Memasuki area situ baru kembali naik. Secara keseluruhan dia masih ada peluang terus naik sampai ke 1360 ya. Dari mana saya tahu itu diukur pakai Fibonacci. Nanti di pertemuan lain kita belajar Fibonacci ya. Atau di CAT program Anda bisa dengan lebih jelas dan detail cara pakai Fibonacci seperti apa, gunanya untuk apa. Bahkan Fibonacci juga ada pattern sendiri, Fibonacci pattern. Oke. Untuk mempelajari price action yang lain Anda juga bisa pelajari di DVD Ultimate Technical Analysis. Bagi yang belum punya silakan order melalui Dian. Ultimate Technical Analysis itu berguna sekali. Di dalamnya ada cara melihat tren, support resisten yang valid seperti apa, yang tidak valid seperti apa, yang penting bagaimana. Oke. Itu bisa digabungkan dengan candlestick pattern. Jadi bila dikasih roadmap, Anda bisa juga gunakan ini ya sebagai patokan untuk entry. Biasanya kan kalau roadmap Anda bingung entry-nya di mana. Cari support resisten terdekatnya. Entry pakai candlestick yang telah saya berikan. Oke, atau Anda juga bisa ambil materi Eclipse Starter, cara baca market story. Di situ ada cara untuk entry-nya ya. Ada reversal bar, ada inside bar. Oke, itu juga bisa dipakai, salah satunya di sana. Reversal bar itu kalau tadi saya sebutkan, kalau mau diulang bentuknya adalah di area resisten ya. Ada dua macam. Di area resisten dia ekornya panjang terus merah. Ini area resisten, jadi ini reversal bar. Dia mau mencoba untuk naik tapi tidak mampu, jadi kembali menjadi satu reversal bar namanya. Ini peluangnya akan lanjut turun seperti yang terjadi di goldnya. Bentuknya seperti ini ya, reversal bar di area resisten. Jadi intinya ekornya berlawanan ya. Jadi misalnya sebenarnya bullish trend tapi ini ekornya panjangnya di atas. Atau kalau di area support kebalikannya ya. Di area support berarti kalau di bawah seperti ini. Kalau Anda tahu namanya, itu candlesticknya namanya hammer ya. Hammer di atas, di bawah namanya inverted hammer. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, demikian webinar Eclipse tentang candlestick. Kiranya bisa membuat Anda lebih profit lagi dengan maksimal setelah mengetahui entry ini. Silakan Anda latih supaya trading Anda makin profitable. Selamat sore.